Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bapak Ibu, suaranya bagaimana? Alhamdulillah, jelas, Bu. Bu, alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dalam rangka menambah wawasan ya, diskusi menambah wawasan dan menimba ilmu dari semuanya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, pertemuan kita ini diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Bapak Ibu semua, di modul yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Iya. Modul pertama Iya, Bu. Modul pertama apa Bapak Ibu? Teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran. Oh, teori belajar dengan siapa Bapak Ibu? Ibu Nengsi, Bu. Ibu Nengsi. Bapak Ibu berarti sudah ada pengalaman ya, karena ini modul yang kedua. Tugas apa-apa yang perlu dikerjakan sama persis dengan di modul pertama, modul teori belajar dan pembelajaran. Hanya sekarang modulnya di modul perkembangan siswa didik ya. Perkembangan. Iya, Bu. Perkembangan peserta didik. Saya perkenalkan dulu. Kalau nama saya sudah Bapak Ibu mungkin sudah tahu nama saya ya. Iya, Nama Bu. saya Ria Kurniawati. Saya dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillah saya sudah bergabung di UIN sejak 2006. Jadi satu angkatan memang dengan Ibu Nengsi. Iya, Bu. Ya, satu angkatan, satu alma mater dengan Bu Nengsi, dan kuliahnya juga satu angkatan gitu ya. Jadi alhamdulillah lah Bapak Ibu, insya Allah bisa bersinergi, bisa berjuang bersama-sama ya. Saya di sini hanya membantu membimbing Bapak Ibu dalam rangka menyelesaikan tugas pada modul yang kedua, modul perkembangan peserta didik. Jadi saya sebetulnya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan kontrak karena sama ya Bapak Ibu, pekerjaannya kan sama ya. Hari pertama Bapak Ibu kemarin kan di modul pertama juga membuat resum ya. Iya. Iya, Bu. Nah, Iya. sama berarti. Jadi hari pertama itu ada resum KB1, KB2, ada analisa bahan ajar, tanggapan diskusi ya. KB1, KB2, dan ada tes formatif KB1, KB2. Ini tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan di hari ini. Jadi sama. Nanti hari kedua juga sama. Hari kedua juga sama ya Bapak Ibu. Hari kedua Bapak Ibu juga. Hari kedua sama. Bapak Ibu di hari kedua juga sama, yaitu masih resum ya, dan KB 4. Analisa materi juga masih sama, KB 3 dan KB 4. Baru tes formatif KB 3, KB 4. Jadi sama ya, 2 hari itu pekerjaannya sama, hanya materinya yang bergerak ya. Kalau hari pertama KB 1, KB 2 semuanya, hari kedua KB 3 dan KB 4 ya. Nah, baru nanti hari berikutnya yang hari ketiga, Bapak Ibu membuat PBL atau PJBL. Saya yakin kemarin pun Bapak Ibu sudah membuatnya ya. Baru belajar untuk persiapan tes akhir modul. Jadi di hari ketiga kita tidak akan ada pertemuan Zoom meeting. Jadi Zoom meeting hanya 2 kali ya, hari ini dan besok. Kali ada yang harus didiskusikan atau ditanyakan kembali,
Jadi Zoom meetingnya hanya 2 hari karena hari ketiga Bapak Ibu persiapan tes akhir modul. Jadi sama ya, Bapak Ibu kelulusannya sama, nilai kelulusannya 70. Terus aspek-aspek untuk penilaiannya juga sama. Jadi sama persis. Kerjaannya sama persis ya. Hanya modulnya yang berubah gitu. Jadi Bapak Ibu persiapkan. Saya melihat kalau yang resum ada 19 orang, di KB1 sudah masuk. Di KB2 ada resum itu yang sudah mengerjakan di KB2 17 orang. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang sudah mengerjakan. Di analisis materi, diskusi, tanggapan diskusi ada 9 orang di KB1 dan 6 orang di KB2. Jadi sudah lumayan banyak yang sudah menyelesaikan pekerjaannya ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin sekedar pengantar dari saya bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan insya Allah pekerjaannya sama dengan di modul 1, hanya modulnya saja ya. Sekarang modulnya perkembangan peserta didik, itu aja. Ini sebagai pengantar dari saya, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, di sini saya Handayani. Saya ingin bertanya Bu, nanti kalau seandainya ada nilai kami yang kurang, kayak tes formatif dan sebagainya, apakah nanti kita ada kayak ada soal tambahan di tes formatif tersebut Bu untuk memperbaiki nilai? Atau nanti kita langsung di tes remedial atau bagaimana Bu? Oke, pengalaman saya yang sudah Bu, alhamdulillah, jika Bapak Ibu mengerjakannya semua tugas-tugasnya dikerjakan, insya Allah bisa Bu mencapai 70. Seperti yang kemarin juga sama. Di modul 1 kemarin di PAI 25 ya, kelompok 25. Kebetulan saya yang membimbing. Alhamdulillah semuanya di atas KKM. Karena semuanya Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau Ibu paling tidak makasih. Bapak Ibu misalkan begini, oh resum ada semua kan? Berarti kan nilainya ada semua ya? Iya. Iya. Semua analisa bahan ajarnya 4-4-nya juga ada komentarnya gitu ya. Kan itu lumayan besar ya. Resume kan 15%, analisa bahan ajar 10%. Terus nanti membuat PBL 35%. Tes formatif itu kan hanya 10% Bapak Ibu. Oh. Ya Bu. Hanya 20%. Jadi kalau tugas-tugas Bapak Ibu masuk semua, pengalaman yang di gelombang pertama, di kedua, bahkan yang baru kemarin, alhamdulillah tidak ada yang remedial Bapak Ibu selama semuanya ada gitu. Kecuali yang remedi itu misalkan diskusi kadang lupa nih, yang di sini yang kadang lupa Bapak Ibu di forum diskusi. Terkadang kita lupa yang ini nih, analisa bahan ajar kan nanti tiap hari ada ya, sama dengan resum ya. Iya. Iya Bu. Nih, kadang lupa ada satu diskusi yang tidak masuk, akhirnya nilainya jadi kecil karena di rata-rata kan 4 dibagi misalkan jumlah rata-rata dibagi 4, jumlah keseluruhan bagi 4. Kalau hanya ada 2 tetap dibagi 4. Jadi kecil. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwa yang penting tugas-tugasnya saja. Jadi tugas resum silakan Bapak Ibu masukkan, nanti kalau sudah semua akan saya lakukan penilaian, begitupun analisa bahan ajar ya. Silakan Bapak Ibu beri tanggapan, saya sudah beri arahan di situ. Dan tes formatifnya. Tes formatif hanya 10% Bapak Ibu. Jadi kemarin ada sempat yang tes formatifnya memang agak kecil, rata-ratanya hanya rata-rata dari keempatnya itu hanya di bawah 50 pokoknya. Tetapi nilai akhirnya masih di atas KKM karena ya tadi semua tugas-tugasnya masuk. Alhamdulillah masuk semuanya.
Dan saya berharap karena di akun kami ya, di akun dosen, ketika melakukan penilaian ada menu boleh mengembalikan tugas kalau sama persis. Jadi ketahuan di situ duplikasi atau plagiarisme itu ada, Bu. Jadi begitu sama persis jadi ketahuan merah, Bu, di akun kitanya, dan kita ada tulisan boleh dikembalikan ke mahasiswa tugasnya. Jadi kalau kita menilai, misalkan ya, saya buka tugas resume. Kalau saya menilai, di sini ada di akun dosen itu, misalnya, di akun dosen itu ada, di akun kami, ada pilihan untuk kembalikan tugas ke mahasiswa. Jadi ini aja yang terpenting kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu kerjakan tugas-tugasnya, dan jangan sampai kalaupun Bapak Ibu melihat tugas-tugas temannya, Bapak Ibu minimal ada modifikasi lah, perbaiki ya kalimat-kalimatnya, jangan persis sama, karena nanti ada di situ langsung merah, Bu, yang tadinya hijau itu merah, berarti harus dikembalikan sama persis. Kena ceker, Bu ya. Ya. Jadi kalau ada yang sama itu ketahuan sendiri. Plagiat dia berarti, Bu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon tugas-tugasnya tadi saya katakan, kalaupun ada contoh yang sudah boleh Bapak Ibu tinggal dimodifikasi aja kalimatnya, berubah ya, perubahan sedikit demi sedikit supaya tidak sama persis. Tapi kan Bu, di situ kan kita kan setiap habis resume kita kan ada cek doc kayak gitu kan, kita cek itu. Kalau seandainya di situ ditampilkan bahwa Anda sama sekali tugas itu tidak ada kemiripan, berarti udah aman kan, Bu? Aman, iya, udah aman. Udah aman. Dan di kami pun hijau, Bu, tidak merah. Ketika menilai tidak merah, itu ada nanti tandanya. Biasanya di akun dosennya itu begitu kita buka file Ibu misalkan file Bapak Ibu dibuka, begitu saya buka filenya, ternyata di yang tadi sebelah kanan itu jadi merah, Bu. Jadi harus dikembalikan gitu. Oh iya, Bu. Itu sistemnya sendiri, bukan dari kitanya, dari sistem space-nya sendiri seperti itu. Makanya alhamdulillah yang kemarin memang semuanya sudah kita sama-sama diskusikan. Bapak Ibunya juga sesuai dengan aturan yang ada ya. Alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada yang remet. Dan saya selama membimbing alhamdulillah belum ada yang remet, karena memang Bapak Ibu ikut gitu kontraknya, sesuai kontraknya dikerjakan, apa yang harus dikerjakan ya kerjakan. Kalau tes memang kecil, jadi Bapak Ibu jangan khawatir tadi ya. Kontrak sudah ada, lewat tes itu nih, Bapak Ibu bisa hitung aja nih. Tes formatif itu kan 10% ya. 10%, analisa materi 35. Nah, yang besar analisa materi. Iya. Analisa materi dan resum. Kalau resum, analisa materi, dan ini nih Bu, yang diskusi analisa bahan ajar, ya. 15%. Ini kan sudah 70%. Iya. Kalau Bapak Ibu nilainya sudah di atas 80 di situ, sebetulnya Bapak Ibu sudah aman. Karena 70% sudah di situ. Oh iya. Ya, jadi berarti mudah ya, Bu, cara menghitungnya. ya mudah, makanya ada ya. Kemarin diberitahu kan ada kan ya di kontraknya. Jadi mudah gitu, Bapak Ibu gampang. Kalau misalkan nanti, oh iya, saya rata-rata tes formatifnya misalkan kayak kemarin di kelompok 25 ada memang rata-ratanya kecil gitu, 43-an lah. Ibu, saya rata-ratanya 43, tenang Bu, itu cuma 10%. Ibu tinggal lihat rata-rata yang resum, analisis bahan ajar, dan analisa materi. Itu di akhir akan kelihatan, kata saya, karena itu 70%. Kalau itu rendah, pasti kita akan kelihatan turunnya. Jadi penentunya kan kontribusinya hanya 10%, 0,1 Bapak Ibu sebetulnya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai menjadi stres ataupun menjadi malah jadi panik gitu ya. Bapak Ibu jangan khawatir, kalau saya sih sarannya begitu. Bapak Ibu pokoknya tugas-tugas resum, komentar di diskusi, analisa bahan ajar, dan nanti yang terutama hari ketiga yang PPL ya, Bapak Ibu buat semaksimal mungkin sehingga nilai Bapak Ibu bisa maksimal. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang kemarin yang nilai formatif
dan tes akhir modulnya kecil sekali, ternyata karena analisa materinya dimaksimalkan, dia bisa sampai nilainya 85 gitu ya ke atas, itu bisa tertutupi Bapak Ibu. Gitu ya. Iya Bu, cuman kemarin tuh permasalahan gini Bu, di analisa materi sama tes akhir itu biasanya Bu terkendalanya. Makanya di analisa materi, mungkin Bapak Ibu kan sudah punya pengalaman. Nanti mungkin saya akan berikan contoh lah ke Bapak Ibu kalau di besok ya. Iya Bu. Iya, Bu. Ketukar-tukar dengan yang resum KB ya. Iya. Kalau besok saya akan berikan contoh yang PBL Bapak Ibu. Ada contoh PBL di saya itu yang lumayan maksimal dan bagus gitu ya. Yang kelasnya PGMI ada, yang kelasnya PAI ada. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat contohnya, sehingga Bapak Ibu relatif lebih mudah lah membuat. Oke, siap Ibu. Ya, makasih Bu. Kalau ada contoh biasanya kan Bapak Ibu seneng ya. Oh Iya Bu, asli Bu. Mohon motivasi dan dukungannya, Bu. insya Allah Bapak Ibu, kami sebagai dosen pembimbing Bapak Ibu, insya Allah akan membantu Bapak Ibu semaksimal mungkin. Karena saya berharap Bapak Ibu di setiap modulnya bisa di atas KKM semua. Amin. Ya. Tanpa harus remedial, karena remedial itu bagi kami pun menjadi beban, bukan hanya Bapak Ibu. Jadi kami pun ketika memberikan remedial, waktunya mepet, besoknya sudah Ya. harus modul berikutnya, kan lumayan. Iya Ya. Bu. Iya, iya, iya. Saya berharap Bapak Ibu bisa maksimal di tugas-tugas itu 70%. Insya Ya, Allah jujur aja Bu, karena ya, saya akan memberikan nilai yang sangat maksimal ke Bapak Ibu jika Amin. memang apa yang Bapak Ibu kerjakan juga maksimal. Insya Allah saya tidak akan misalkan Bapak Ibu sudah mengerjakan, tidak ada kesamaan gitu ya, terus mengerjakan Bu, kemarin juga ada Bu, kami hanya yang bisa kami kerjakan hanya seperti ini pemahamannya, tapi memang ada poin-poinnya. Saya tidak memberikan nilai paling minimal, nggak pernah. Saya tidak pernah memberikan nilai tugas Bapak Ibu 70 gitu, tidak pernah. Saya hargai apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Yang penting tadi tidak ada merah. Saya insya Allah saya berikan nilai maksimal, itu aja Bapak Ibu ya. Amin Bu, makasih banyak Bu. Makasih Bu. Menenangkan hati Bu ini namanya. Bapak Ibu lihat ini ya, jadi Bapak Ibu jangan Kalau- dari sekarang pokoknya. kalau boleh jujur Bu, kalau saya ya, kalau boleh jujur Bu, saya tuh terkendala utama IT-nya Bu. Jadi sana kemarin lah ibaratnya. Jadi kayak ngeblank gitu ketika ngikutin ini. Tapi jaringan bagaimana Pak di sana? Alhamdulillah untuk saat ini alhamdulillah lancar. Ini hujan pun alhamdulillah petir nggak ada. Kalau petir ada kami nggak berani juga Bu. Iya. Bahaya Bu. Alhamdulillah ya masih bisa minimal Ya, kalau ya. saya sih minimal Bapak Ibu bisa tugasnya bisa jelas sehingga Ya, kalau ya. sudah jelas kan kita pun Bapak Ibu mengerjakannya sudah bisa maksimal dan saya pun tenang gitu karena Bapak Ibu sudah paham. Iya, iya. Iya Bu. Apalagi untuk analisis materi maaf Bu ya, itu agak lemot kalau saya nyarinya Bu. Karena baru pertama bagi saya itu. Kemarin kan Baru diberi kemarin. contoh, mungkin ada contohnya kan Bapak Ibu ya? Iya. Ada Bu. Yang jadi kendala itu kan lupa lagi Bu. Baru kemarin lah kita belajar itu. Jadi mohon bimbingannya dan pengertiannya gitu lah. Ya nanti mungkin saya berikan contoh. Faktor U itu namanya. Terumur. Dan saya Nah, sebutkan Bapak Ibu lah masih muda, tenang warna. aja. Rambut lah 2 warna masalahnya. Halo Ibu. Belum Pak, masih muda. Ini Bu, saya mau tanya Bu. Kalau mungkin masalah soal atau masalah pelaksanaan pengerjaan tugas LMS, oke, kita mungkin bisa sambil berjalan. Ini Bu, keterkaitan masalah modul yang kita bahas pada kali ini, yakni yang pada modul KB2-nya Bu. Itu kan ada perkembangan karakter kognitif peserta didik Bu ya, yang terbagi menjadi 3 itu kan. Nah, di sini Bu, kadang-kadang yang menjadi kendala kita, apalagi nanti ini ada keterkaitan dengan tugas analisa materi ya Bu ya.
Jadi kira-kira gimana Bu penjelasan dari Ibu untuk menyiasati misalnya ini ketika praktek langsung di lapangan Bu di kelas kan untuk mengetahui karakter-karakter perkembangan kognitif sedangkan kita secara teori kemudian pengetahuan tentang cabang-cabang atau fase-fase kognitif perkembangannya itu belum begitu paham karena maklumlah dulu waktu pelajaran psikologi perkembangan itu ya lewat sudah lama. Sekarang pengembangannya jarang kita update. Jadi agak yang terbaru kan otomatis pasti berbeda dengan yang kita lewatin 10 tahun yang lalu, Bu ya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak Suryan. Ini kan ya yang KB2 ya, Pak. Ya, Yang KB2 kan ya, perkembangan. Ya, Bu. Jadi kalau perkembangan kognitif memang Pak yang sebetulnya yang terkenal itu ini Pak Piaget. Beliau yang tokoh perkembangan kognitif pertama. Jadi kalau Bapak lihat Piaget, di sini kan biasanya kalau di psikologi kan biasanya ini yang tulisannya Piaget ya, Piaget ya. Ini kan baca Piaget. Ya, Piaget. Baginya kan nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu kan mengajar dari ada yang SD sampai SMA ya Bapak Ibu ya. Iya. Akhir mungkin kita bisa sesi sharing mengenai tempat mengajar ya setelah semuanya clear. Nah di sini kan ada nih Bapak Ibu, berarti anak Bapak Ibu, anak didik Bapak Ibu ada di tahap ketiga dan keempat ya. Kalau tahap 1 kan 0 sampai 2 tahun berarti kan tidak ya. Anak TK. Tahap 2 juga enggak. Nah, anak Bapak Ibu ada di tahap operasional konkret. Ini yang mengajar di SD ya. Iya. Apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mengajar di SD, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan pendekatannya harus menggunakan media konkret. Jadi segalanya harus nyata gitu. Tidak bisa misalkan kita mengajarkan misalkan kan di awal-awal itu mengajarkan bagaimana tata cara berwudu misalkan berwudu ya. Ya. Nah, Ya, Bu. Bapak Ibu tidak bisa bercerita saja kalau di anak SD. Karena dia ada di tahapan operasional konkret. Jadi harus Bapak Ibu praktekkan. Bukan hanya tulisannya misalkan membasuh kedua telapak tangan sampai mana. Nah, Bapak Ibu langsung praktekkan. Karena dia harus konkret. Ada demonstrasi yang kita lakukan sesuai dengan tulisannya. Kalau tulisan saja atau diperdengarkan saja, bagi anak SD itu tidak sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Menurut teori Piaget ini. Maaf Bu ya, bukan menyela. Kami yang ngajar di SMP pun kalau di daerah saya ini kayaknya kategori 7 sampai 11 tahun tuh masih Bu. Ini yang kadang-kadang jadi ini. Yang di SMP itu. Mungkin masih mencari jati dirinya. Jadi kalau nggak Pak, jadi kadang-kadang kita praktek itu menggunakan postur tubuh gurunya gitu untuk ini kannya. Itu Bu. Ya oke Pak. Dalam teori Piaget ini kan ya Pak ya. Iya. Ya. Tapi kenyataannya di lapangan betul Pak. Anak SMP masih saja harus konkret. Ya, karena teori ini memang Bapak Ibu. Jadi teori Piaget pun lahir dari penelitian Piaget terhadap anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca bukunya Piaget itu mengemukakan 4 tahap perkembangan kognitif itu. Dia meneliti anaknya mulai dari 0 tahun sampai dewasa Bapak Ibu. Jadi hanya anaknya Piaget yang diteliti oleh Piaget anak-anak yang di atas rata-rata wajar. Jadi Bapak Ibu jangan teori Piaget jadi berbeda ya gitu. Memang karena anak yang Piaget teliti anak-anak yang di atas rata-rata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kok anak kita berarti tidak sesuai, bukan tidak sesuai. Teori Piagetnya yang memang meneliti anak-anak yang kategori di atas rata-rata, anaknya Piagetnya sendiri. Jadi anaknya Piaget itu kan anak yang di atas rata-rata, kategori cerdas,
teliti sendiri. Nah, ini hasil dari beberapa penelitiannya. Dan saya juga sama Pak, jangankan di SMP, di teman-teman mahasiswa pun, ketika kita menjelaskan sesuatu kalau terlalu formal, abstrak ya, formal itu kan dengan definisi yang formal, mereka tidak masih ada yang kebingungan, masih Pak, kita temukan masih yang kebingungan, akhirnya kita jelaskan dengan contoh, gitu ya, baru. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, bukan berarti anak kita berarti perkembangan kognitifnya nggak berkembang. Tidak berkembang, bukan. Jadi karena memang tadi teori ini lahir dari anak-anak yang di atas rata-rata, anak cerdas, tetapi kalau ada anak-anak kita yang memang sudah seperti ini, berarti memang anak-anak kita secara kemampuan memang berkategori sama dengan anaknya biasa gitu. Apalagi anak zaman sekarang, Bu ya. Tingkat kefokusan dan konsentrasinya itu kalau konkretnya di lapangan gimana Bu sebaiknya lakukannya ya Bu ya? Apalagi betul Pak, anak-anak sekarang dengan canggihnya teknologi malah betul fokus ke pembelajarannya kurang Pak, betul, itu betul. Itu ada riset yang sekarang, penelitian terbaru yang sekarang bahwa pengaruh IT terutama gadget itu luar biasa itu. Ya, mengurangi kefokusan anak, betul itu. ya Bu, itu saya lihat pada anak saya sendiri Bu masalahnya. Sama Pak, sama. Jadi anak-anak yang di era milenial sekarang memang permasalahannya bukan permasalahan IT lagi, sumber belajar lagi, bukan, tapi mereka permasalahan yang dulu sebetulnya itu jarang ditemukan. Fokusnya betul Pak. Susah sekali untuk anak duduk manis di depan ini membaca gitu ya, sulit fokusnya karena memang mereka sudah terbiasa dengan teknologi yang sangat canggih. Mereka diajak untuk lebih bersabar, untuk membaca aja sulit Pak. Itu sama di anak saya pun saya teliti sama kok, berbeda dengan kakaknya yang di zamannya masih memakai buku, masih menulis konvensional, tapi begitu anak-anak yang sekarang di TK, di SD karena semua sudah pakai teknologi, akhirnya ya tadi Pak, betul. Sekarang justru fokusnya yang kita sulit sulit kendalikan gitu. Jadi mereka kalau masalah IT kan lebih pintar dari kita ya, Bapak Ibu. Ya. Lebih jago, lebih melek teknologi dari kita gitu. Tapi kalau masalah fokus betul. Yang kedua masalah kalau dikaitkan nanti dengan KB3 ada permasalahan dengan sikap sosialnya, itu luar biasa kan, degradasi di sosialnya ya. Jadi di sini pun sama. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, hanya mengajar terutama di anak yang level ini, Bapak Ibu harus konkret, demonstrasikan, praktekkan, peragakan, gitu ya. Betul, tubuh kita ini menjadi alat peraganya memang Pak. Jadi jangan heran kalau cara wudhu, tata cara sholat, bagaimana salam, bagaimana takbiratul ihram, betul-betul kita kan yang harus praktek gitu ya. Baru anak itu akan memahami seperti itu. Kan dalam baca tulis Al-Quran pun kan harus kita contohkan bacaannya yang benar kan gitu ya. Ya Bu. Jadi memang betul harus konkret. Nah ini teori yang di kognitif. Kalau kita lihat teori perkembangan kognitif, memang kita harus mulai dari sesuatu yang konkret. Tidak bisa kita langsung formal. Nah, tetapi di sini ada nih, ada selain Piaget, ada teorinya Vygotsky. Lebih menekankan pada konsep sosiokultural. Ya, jadi Vygotsky ini teori yang sekarang mendasari pembelajaran konstruktivisme. Jadi dia lebih ke sosiokultural. Jadi bagaimana membelajarkan siswa dengan cara membimbingnya. Jadi bukan mengajari ya Bu ya. Bukan harus disuapi terus, bukan, tapi kita membimbing siswa
bagaimana dia memahami konsepnya lewat penemuannya. Makanya pembelajaran sekarang kan problem based learning, Discover. CPL kan ya, Bu Ibu ya. Ya. Learning, teori yang mendasarnya teori Vygotsky, Bapak Ibu. Jadi Vygotsky ini tidak harus kita ajarkan contoh terus mulu, tapi bagaimana siswa melihat lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya bisa dijadikan pembelajaran gitu. Dia bisa melihat memanfaatkan lingkungan sosialnya, lingkungan budayanya, lingkungan belajarnya untuk pembelajaran. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi, gitu, memfasilitasi belajarnya, tidak sebagai public figure yang betul-betul harus memberikan semuanya, tidak. Tapi mereka bisa menemukan sendiri lewat lingkungan sosial tadi, lingkungan budayanya, sehingga kita bisa sharing diskusi dengan siswa. Tetapi pembelajaran seperti ini bisa kita lakukan kepada anak-anak yang memang sudah terbentuk. SMA misalnya. Kalau anak SD kan agak berat ya. Ya, Bu. Berarti itu kita bisa laksanakan di tingkat anak SMA ya, Bu ya? SD kelas-kelas atas sudah bisa, Bu. Tapi kalau SD kelas 1, kelas bawah kan dia masih ini ya. Betul-betul mencontoh ya. Mencontoh, konkret gitu. Ya, konkret. Tapi kalau sudah kelas atas, karena dia sudah sosialisasinya, lingkungan sosialnya sudah bagus, interaksinya sudah bagus, terus budaya sudah mulai dia kenal, bagaimana budaya sekolahnya gitu kan, bagaimana budaya di lingkungan rumahnya, dia sudah mulai sedikit-sedikit kenal. Nah, pembelajaran yang seperti pembelajaran problem based, kontekstual, pembelajaran active learning itu bisa dilakukan. Tapi kalau di kelas-kelas bawah itu agak terkendala kalau memang sosiokultural anaknya belum terbentuk gitu. Berarti lebih tepatnya pada saat usia 11 tahun kayak gitu, 10 ya, kelas tahun. masih bisa, Bu, dicobakan. Tapi kalau kelas bawah memang belum. kita kan yang harus di depan, gurunya dulu yang harus di depan. Beda dengan kelas-kelas atas, guru ada kalanya kan di tengah membimbing atau di belakang ya, yang seperti yang Ki Hajar Dewantara lah. Tapi kalau kelas-kelas bawah memang kita harus di depan gitu ya. Tidak bisa kita apalagi di belakang, kita hanya mensupport, nggak mungkin. Tapi kalau di Vygotsky ini disarankan kita tidak hanya di depan gitu, tidak hanya Ingar Sosungkulodo, bukan, tapi ada kalanya Immanuel Mangunkarso gitu ya, Tutupi Handayani. Nah, ini Vygotsky. Termasuk pengelolaan tata ruang kelasnya juga, Bu ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang dua teori ini agak berbeda karena yang Vygotsky ini relatif baru. Ini di abad 20. Jadi relatif baru. Temuan perkembangan kognitif yang terbaru yang menekankan pada sosiokultural, karena memang pada dasarnya manusia itu makhluk, selain makhluk pribadi, dia juga makhluk sosial. Itu. Ini memang relatif baru ya, lebih baru dari Piaget. Kalau Piaget teori lama memang. Kalau Vygotsky memang teori-teori yang di abad 20 ini. Nah, itu teorinya apa, Suryan dan Bapak Ibu yang lain. Terus apa lagi, Pak, di sini yang bermasalah dengan istilah-istilahnya? Kalau istilah psikologi ya, jadi memang ada beberapa istilah-istilah psikologi gitu ya. Bahkan kalau lihat Bapak Ibu di videonya kan, video perkembangan saja yang mulai dari anak dari kandungan gitu kan, ya, Bu, lahir, bagaimana dia sampai kepada tahapan dewasa itu kan, memang itu aspek-aspek yang kental dengan aspek psikologisnya gitu, aspek psikologinya luar biasa gitu. Itu memang teori-teori psikologi yang muncul. ya, Bu, alhamdulillah videonya pakai bahasa Inggris, Bu, jadi cuma nengok gambar saja. Justru menurut saya
khawatir. Misalkan oh kita tidak bisa mencerna dari sisi bahasanya karena memang bukan bahasa ibu kita. Nah, itu teori sesuai dengan teori Vygotsky sebetulnya, sosiokultural. Kalau kita tidak memahami dengan bahasa orang itu wajar, Pak. Karena kita akan lebih paham dengan bahasa ibu kita, bahasa daerah kita, dan bahasa Indonesia. Ya. Jadi, Bapak kalau memang betul lihat aja visualnya, gambar-gambarnya nggak apa-apa. Justru kita itu kan ada pilihan. Kalau itu menjadi tidak konkret, tulisannya, maka kita bisa lihat gambar sebagai bentuk konkretnya, nggak apa-apa. Itu berarti memanfaatkan lingkungan kultur kita, karena memang sebagus apapun bahasa Inggris orang Indonesia, selama tinggalnya di Indonesia tidak akan bagus dengan orang Inggrisnya, tidak bagus orang Inggrisnya, apalagi pemahaman, kita suruh memahami. Saya pernah, Bapak Ibu pernah punya pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman di konferensi internasional, mereka akhirnya bertanya gitu, silahkan Bu pakai bahasanya sendiri, biar kami nanti mentranslate dengan translator supaya kami paham, karena saya yakin Ibu bisa mengeksplor dengan bahasa Ibu sendiri. Jadi kita yang tadinya berbahasa internasional, yang dari Indonesia diminta menjelaskan secara gamblang dengan bahasa Indonesia, dan mereka lebih paham karena memang ya itu budaya kita gitu, dan kita akan bisa mengeksplor kan. Kalau dengan bahasa Bapak Ibu lah, Bapak Ibu kan daerah Sumatera gitu ya. Bu. Dengan bahasa Minangnya itu pasti lebih bagus gitu dibandingkan dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya gitu. Sama saya juga misalkan akan lebih bagus dengan bahasa Indonesia menjelaskan, walaupun misalkan bisa sebetulnya bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Inggris kita akan terbatas karena lingkungan budaya kita memang bahasa Indonesia gitu, dengan budaya Indonesia, jadi tidak akan sebagus budaya luar. Nah ini yang Vygotsky katakan memang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di kelas ada kendala, sebetulnya Bapak Ibu misalkan ketika kita menjelaskan pakai bahasa Indonesia, siswanya pun masih sulit, Bapak Ibu boleh pakai bahasa daerah sendiri, jelaskanlah ke siswa, memang kita nyambung kan dengan bahasa daerahnya gitu, dengan daerah siswanya, itu jauh siswanya akan lebih paham. Iya benar itu Bu. Iya, jadi silahkan. Ya. Yang perlu ditegaskan di sini, inilah sosiokultural yang dimaksud oleh Vygotsky gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, saya sulit Bu dengan bahasa Inggris, orang Indonesia yang tinggal di Indonesia akan sulit Pak. Sebagus apapun dia akan kesulitan menjelaskan secara lengkap dan detail dengan bahasa orang. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau memang betul, saya juga kadang Bapak Ibu kalau memang bahasanya sudah kategori tinggi, kita lihat aja visualnya gitu kan, gambar-gambarnya maksudnya apa gitu, oh ini yang dimaksud gitu. Bahasanya sulit gitu, sulit kita ini maksudnya apa sih gitu, artinya apa gitu, kalau diterjemahkan langsung kok jadi beda gitu ya. Kadang kita betul lihat visualnya, oh ini yang dimaksud. Gak apa-apa Bapak, jangan khawatir Ya Bu. ya. Jadi memang itu bahasa orang ya wajar, karena itu bukan budaya kita, bukan lingkungan sosial kita, ya wajar. Jadi ini yang ada di KB2. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan di KB2? Alhamdulillah Bu. Sudah lumayan paham. Ya, nah Bapak Ibu kan di KB2 sudah banyak yang ini ya, sudah banyak yang membuat resume. Nah berarti kan sebetulnya kalau sudah membuat resume, sudah dibaca ya, minimal dibaca cepat lah, pernah membacanya gitu, isinya apa. Nanti ketika mengerjakan tes akhir modul pun atau tes formatif lah yang Bapak Ibu kerjakan ya. Amin. KB2 tidak akan jauh dari apa yang ada di bahan ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, saya kok jadi nggak paham, nggak perlu khawatir seperti itu, mendingan tanyakan aja maksudnya apa gitu ya, silakan.
Kalau ini memang banyak bahasa Inggris, tapi penjelasannya kan bahasa Indonesia ya, masih bisa kita pahami. Ya kan, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Luar biasa ya Bapak Ibu, semangat ya, masih semangat ya. Semangat Bu, emang kemarin sempat drop mau duluan. tanya apa? Kenapa drop Bu? Nggak tahu Bu, bener-bener drop kemarin. Dari SMA aja udah di UKS, pulang itu rasanya nggak sampai lagi rumah. Jadi maghrib itu langsung aja Bu, langsung berobat, langsung disuntik sama dokter 2 plus langsung. Ini pun masih nggak sehat Bu, makanya di rumah nggak di SMA. Kalau saya lebih kali Bu sebagai ketua kelas atau korlas harus luar biasa ekstra energinya Pak. Semalam aja sampai malam-malam koordinasikan kawan-kawan yang belum selesai. biasanya kan psikis itu mempengaruhi fisik, itu betul gitu ya. Sebenarnya bukan sih Bu, mungkin karena efek dari hanyut aja kemarin Bu, kan kena banjir kan, jadi sempat hanyut sama motornya juga hanyut kan, jadi mungkin itu sih menyebabkan fisiknya tuh langsung down karena dibawa masuk angin juga kan, karena kena banjir Bu, jadi hanyut, memang benar-benar hanyut. Pas PPG. Jadi Bapak Ibu tenang saja, mudah-mudahan sehat dan bisa menyelesaikan, insya Allah bisa. Amin. Ya Rabbal Alamin Bu. Mudah-mudahan bisa lulus. Amin. Kami senang. Jadi kalau saya dapat kabar kayak kemarin yang gelombang 1 gitu ya, kebetulan saya yang membimbing. Begitu kemarin lihat di UIN gitu ya, pengukuhan, Bapak Ibu ketemu kembali, Bu, kami lulus semua Bu, kami senang. Saya itu sampai nangis haru, perjuangannya tahu gitu, sampai saya sampai review perangkat, review PTK-nya kebetulan dengan saya lagi, jadi ketemunya di awal ketemu, di akhir mau PL ketemu gitu kan. Ibu, kita lulus semua. Saya kan langsung kaget, oh Bapak Ibu walaupun virtual ternyata begitu kita ketemu langsung tahu ya lah Bu, kita ketemu berapa hari dengan Ibu, 3 hari di ini, kita Bu hampir 11 hari dengan Ibu gitu kan. Ibu, kita semua lulus. Nah, saya begitu mendengar korlasnya, ketua kelasnya bilang, Ibu, kelas kita, kelas fikih 2 itu semua lulus Bu. Saya sampai nangis, ya Allah Bapak Ibu. Mereka juga akhirnya nangis, ya Allah Ibu, ternyata kita ketemu langsung, bisa pengukuhan bareng, itu saya itu luar biasa. Emosional ya Bu. Bapak Ya, Bu. Ibu nanti insya Allah kita bisa bertemu gitu ya. Amin. Amin. Bersama itu luar biasa. Jadi yang Mohon penting bimbingannya Ibu. sama Bapak Ibu, jadi bukan berarti ini ada yang saya sudah yang tanpa bisa membantu orang lain, kita kerja sama Bapak Ibu karena ini bersama gitu ya. Kalau ada info apapun silahkan Mas Dina. di share ke grupnya sama-sama gitu, karena sama-sama berjuang Ya Bu. ya. Baik Bu. Jadi kalau ada hal-hal yang misalkan temannya kurang jelas, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan bantuan info atau bantuan apa kan, walaupun jarak jauh kan masih bisa ya sekarang dengan adanya WA gitu kan, atau email gitu. Ya Bu. Dan itu bisa sampai akhir, karena saya melihat apa yang dari gelombang 1 itu kan dari awal sampai yang sekarang ke gelombang 3 kan udah berapa belas kelas yang saya pegang. Jadi ada beberapa kelas yang memang solid banget gitu ya, dari awal sampai akhir. Si korlasnya itu, ketua kelasnya selalu Ibu, ini ada masalah begini-begini, kiranya gimana gitu. Ibu, kalau begini gimana, teman-teman sedang menunggu saya Bu sebagai ketua kelasnya. Jadi selalu dikoordinir bersama, dan Bapak Ibu pun selalu ya menunggu bersama-sama gitu. Terus kalau ada Bu, besok kita akan ada ini, ya udah Bapak Ibu aja kita pantau, dan alhamdulillah. Jadi saya sampaikan seluruhnya Bapak Ibu, iya Bu, alhamdulillah kita itu UKIN seluruhnya lulus, UP seluruhnya lulus. Amin. Ada saja yang tertinggal 1, UP-nya, UKIN, itu
yang malam pertama itu dua kelas sampai ya Allah Bapak Ibu sampai saya sampai menangis itu karena memang mereka pun menangis, ibu kita bisa sama-sama dan ketemu gitu kan, bertemu langsung itu luar biasa. Jadi masuk bareng keluar bareng Bu kita gitu, alhamdulillah kata saya, alhamdulillah amin. Kami pun sebagai pembimbing senang gitu ya, Bapak Ibu juga bahagia karena memang perjuangan dari awal ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kebahagiaan yang Bapak Ibu peroleh karena tidak ada yang tertinggal gitu. Ya Bu. Lolos model satu saja alhamdulillah semua bukan Ibu. Kalau ada yang tertinggal kan walaupun satu misalkan tinggal UP-nya tetap aja kan ya, ketika pengukuhan itu ada yang hilang gitu. Kalau kemarin saya sampai menangis itu karena memang tidak ada yang tertinggal, mereka semuanya berkumpul gitu ya, saling sapa dan kita kaget gitu, wah semuanya. Siap Bu, insya Allah juga Bu, kelas 22 Bu. Ya, Kami selalu bantu Bu, kelas kami. ya. Bapak Ibu selalu koordinasi dengan helpdesk-nya. PAI 22 siapa helpdesk-nya? Pak ini, Nanang. Di kelasnya siapa? Kak Surya. Pak Nanang. Oh iya. Jadi Bapak Ibu selalu koordinasi kalau ada hal-hal yang biasanya kan koordinasi, kalau ada informasi segera gitu ya di share. Kalau ada hal yang sulit, misalkan ada Bapak Ibu yang terkendala apa sulit, nah bisa dikoordinasi dengan teman yang lain. Jadi sama Bapak Ibu, kalau saya melihat di teman-teman yang sebelumnya juga sama, kita juga sama Bu, faktor U tenang aja, sama Bapak Ibu itu alamiah, kata saya faktor U itu alamiah. Alamiah Pak, tenang aja. Iya. Tapi kalau ditutupin dengan saling bantu, nggak ada lagi faktor U-nya Bu. Kita tidak akan secepat anak-anak yang masih belasan bahkan 20 tahunan gitu, tapi kan kita usahakan ya tugas-tugasnya masuk, dan saya di jadwal kan itu ada jadwal ya Bapak Ibu. Iya. Misalkan tugasnya sampai jam 3 misalkan. Itu saya setting seperti tes formatif, saya setting sampai malam Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banget Bu. 1 dan tes formatif 2 saya setting nanti sampai jam 12 malam, sampai jam 23.59, karena kalau jam 00 kan sudah hari berikutnya ya. Iya Bu. Saya setting sampai malam, bahkan kemarin malam tuh saya 12:30 masih bergabung dengan teman-teman PAI 25 Bapak Ibu, 12:30 malam. Karena mereka jaringan jelek, ya udah Bapak Ibu kita tidur dulu, akhirnya kan analisa materi belum beres tuh. Sudah Bu, Bapak Ibu, saya pun sama, saya istirahat, Bapak Ibu istirahat, nanti mudah-mudahan jaringan bagus. Ternyata kita 11:30 sudah ada mulai lagi. Saya lihat sudah ada beberapa yang masuk, langsung saya nilai. Begitu 1:30 saya kelar semua nilainya kan, saya share, ternyata Bapak Ibunya masih stay gitu kan. Bu, karena kami pun sama istirahat tadi, dan ini sekarang sedang bagus-bagusnya jaringan, kami upload, ternyata juga terjaga gitu, karena saya kan punya tugas, saya belum pernah ini. Kalau Bapak Ibu jaringannya sudah bagus dan sudah masuk, saya belum pernah, ya mau tak mau kan. Akhirnya kita 12:30 malam itu Bapak Ibu masih koordinasi, kita masih koordinasi, karena terkait sampai kelulusannya kan. Kata saya pokoknya saya akan cek dulu semuanya, kalau Bapak Ibu ada yang kurang nanti saya akan infokan langsung. Terima kasih. Siap Bu, terima kasih Bu. Jadi begitu 12:30 saya langsung kan share di grupnya. Bapak Ibu, saya sudah selesai semua, Bapak Ibu selesai semua, dan nilai Bapak Ibu seperti ini, tidak ada yang remet, Bapak Ibu bisa tidur kembali, silakan istirahat kembali gitu, karena masih Semoga juga untuk kami Bu. Saya tugas itu ya udah sampai jam 23.59 saya buka, karena bukan apa-apa, Bapak Ibu kan jaringan kita tidak tahu ya. Sudah jelas. Iya Bu. Gitu. Yang penting Bapak Ibu tugas hari ini selesaikan hari ini sampai jam 23.59. Ya, saya bisa Amin. Siap Bu. Atas tambahan waktunya Bu. Itu luar biasa bagi kami yang lelet-lelet nih Bu. Jujur saja Bu. Kan kalau orang lain saya pun tidak bisa, misalkan Bapak harus selesai, misalkan saya ke Pak Surya, Bapak selesai ya jam 3, ternyata sinyal Bapak hilang kadang. Iya Bu. Kadang enggak berani Bu. Cepat Bapak, kan saya tidak bisa. Terus terang Bu, kalau di tempat tinggal saya mengandalkan wifi Bu.
Kalau wifi mati, listrik mati kan berarti kan wifi mati. Itu udah Bu, kalau jaringan dari Telkomsel itu waduh nggak naik itu. Bukan Sama, naik, Pak. malaikatnya udah deket kalau Bapak Ibu listrik mati tes itu. formatif kalau memang nanti jaringan sedang tidak bagus, Bapak Ibu nanti lakukan pas jaringan bagus nggak apa-apa. Pokoknya sampai jam 23.59 Bapak Ibu masih bisa kerjakan. Siap, siap, siap Bu. Tidur ya. Siap, Bu. Siap. Silakan. Syukran. Yang Yang jelas terima kasih saya atas gini aja, kalau saya berpikiran oh iya yang penting saya juga masih ada kesempatan untuk memberikan penilaian ya. Iya. Kalau Bapak Ibu selesai di jam 12 saya bisa istirahat awal, tapi begitu jam 1 atau jam 2 malam kita masih bisa melakukan penilaian. Jadi saya balik akhirnya. Yang harusnya kita melakukan penilaian di sore sampai jam 21 kita tukar. Sudah kita tidur lebih awal, tapi nanti terjaga lagi di sepertiga malam gitu kan. Akhirnya juga. penilaian di situ. Jadi saya biasanya siasati seperti itu karena memang modelnya online kan kita tidak bisa minta langsung hari ini harus selesai. Sesuai. Iya. Saya juga memaklumi jaringan tidak bisa kita kendalikan. Pastikan. Iya, kita bisa bahwa jaringan jam segini harus bagus kan tidak bisa. Iya, Bu. Makanya silakan Bapak Ibu ya. Ya, Iya. Silakan Bapak Ibu. Yang penting tidak ditumpuk saja. Khawatir kalau ditumpuk nanti malah begitu upload terlalu banyak upload biasanya kan ya. juga error Iya, ya. iya. 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 Jadi Bapak Ibu selesaikan, silakan sampai malam. Iya. Bapak Ibu maksimalkan semuanya. Terutama tugas, saya ingatkan lagi, tugas maksimalkan karena itu 70%. Besar banget. Iya, Bu. Ya Bu, ya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu Siap. terkait materi. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu nih, Bu Handayani asli mana, ngajar di mana ya? Perkenalkan satu persatu ya. Siap Bu, siap. Siap, Bu. Bu Handayani silakan. Ya Bu, nama saya Handayani, aslinya Bangka Bu. Bangka. Kalau lahirnya Neknang, tapi masuk wilayah Bangka Induk Bu, Sungai Liat. Wilayahnya. Saya ngajar di SMA Negeri 2 Puding Besar. Kelas, Kelasnya 1 sampai 3 Bu. berarti kelas 10 sampai 12 ya? Iya Bu. Terima kasih Bu Handayani. Iya Bu. Ini ada Bu Sari mendengar suara saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Hartati, Bu. Asal dari Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Mentok, Ibu. Ngajar kelas Ngajar kelas 7 dan kelas 8. 7-8, oke. Ya, Terima kasih Bu Sari. Bu, sama-sama. Berikutnya Pak Hendra. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, asal dari Bangka Induk Bu. Cuman tempat tugas di Bangka Selatan di SMA Negeri 1 Payung. Ngajar di kelas 10 dan kelas 11 Bu. 10-11 ya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mohon arahan dan bimbingannya Bu terkait mapel pipe khususnya di SMA dan kawan-kawan juga. Mungkin terkadang kendalanya jaringan nih Bu, kami nih Bu. Ya, terima kasih Pak Hendra. Benar Berikutnya apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ya Bu, terima kasih Bu. ya. Pak Korla silakan Pak Suryan. Oh ya, Ibu. Nama saya Suryan. Saya lahir di Pradong, Kecamatan Sipang Tritip, di Bangka, Bu, semuanya. Saya ngajar juga di Bangka, kebetulan di Kecamatan Mentok di SD Negeri 10. Ngajar Bangka Barat. Ngajarnya di kelas 456. 456. Ya, Terima kasih Pak Suryan. sama-sama, Bu. Pak Jul Pandi. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Jul. Saya asalnya Bangka Selatan, lahirnya di Bangka Selatan. Tempat ngajarnya di Tanjung Pandan, Belitung. Jauh, kawan. Negeri Laskar Pelangi. Mirip Pak Zulpan nih. Ngajarnya di kelas 789
89. Jauh juga ya dari Bangka ke Belitungnya. Ya. Ya, terima kasih Pak Jul. Berikutnya Bu Anissa. Ya Bu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami Anissa, asli kami dari Palembang Ibu. Sekarang kami bertugas di Sungai Liat di SMKN 2 Sungai Liat atau di sini disebut dengan SMK Pelayaran Ibu. Alhamdulillah kami mengajar di kelas 10, 11 dan kelas 12 Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Anissa. Berikutnya ada Pak Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir di Kayu Agung, Sumatera Selatan. Kalau suku Jawa, sekarang tugas di SMP 2 Paritiga Bangka Barat. Makasih Bu. Kelas berapa Pak ngajarnya? Kelas 7, 8, 9. Oh berarti semua ya? Semua rombel ya? Iya. Mau tak mau pokoknya. Terima kasih Pak Burhanuddin. Berikutnya Ibu Imro Atun. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya berasal dari Kemuja. Luar negeri, Bu. Kemuja itu Kabupaten Bangka Induk. Rumah, ya, sekolah di tempat tugas mengajar di SMA N2 Mendo Barat, itu lokasinya di Penagan. Kadang saya tuh kendalanya Bu, dari rumah ke sekolah itu kalau perjalanan mobil hampir 1 jam kalau tidak macet, jadi lumayan. Saya mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Aslina, silakan Bu Aslina. Iya, halo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mungkin agak tidak kedengar Bu, suara saya lagi serak, baru sembuh sakit. Oh. Ya. Nih saya perkenalkan, nama saya Aslina, asal kelahiran Palembang, Kayu Agung, sama-sama dengan Pak Burhan tadi. Tempat tugas sekarang SMK Negeri 1 Belinyu. Ngajarnya kelas 11 dan 12. Nah, sekarang lagi hujan Bu di Belinyu. Sama Bu, di sini juga tempat saya Jakarta. Iya, ini kalau hujan di sini hujan petir Bu Belinyu nih. Oh, Iya. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Nurliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurliza, asal dari Paritiga. Alhamdulillah untuk sekarang mengajar di SD 11 Simpang Kritit, kelas 4, 5 dan 6. 5 dan 6. Ya, terima kasih Bu Nurliza. Berikutnya ada Bu Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah, asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya merantau ke sini dan dapat tugas di SD Negeri 19 Simpang Tritit. Jadi dari rumah tuh lumayan agak jauh, jalannya jelek juga, Bu. Masih jalan becek dan kuning. Masih mendingan nggak banjir yuk. Banjir, kalau banjir sampai kepleset naik motor. Motor tuh sampai pernah jatuh Bu. Jalannya jelek. Itu saja ngajarnya dari semua Bu, semua kelas karena SD. Semua dari kelas 1 sampai 6 rombel karena Bu. Ya, itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, silakan Pak MC. Ya, saya nama Muhammad Sidik, lahir di Palembang tapi keturunan Jawa. Saya di Bangka
tepatnya di Kecamatan Jebus, SD-nya di Kampung Ranggi di 12. Kelas 3, 4, 5, 6. Kelas 3, 4, 5, 6. Iya. Terima kasih Pak Sidik. Berikutnya ada Pak Adrian. Pak Adrian, terdengar suaranya? Perkenalkan, nama saya Adriansa, mengajar di SMP 3 Kelapa. Mengajar 89. Kelas 9. 789. 89, berarti semua rombel ya? Iya, Pak. Karena sekolah kecil, Bu. Tapi siswanya banyak, Pak? Nggak, kurang lebih nggak sampai 70 siswa, Bu. Terima kasih Pak Adrian informasinya. Berikutnya ada Bu Haryanti. Siapa, Bu? Bu Haryanti, terdengar Bu suaranya? Haryati, Bu. Haryati ya? Ya. Haryati ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati. Saya berasal dari Kecamatan Kelapa, Bu. Tinggalnya di Kelapa juga. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kelapa, kelas 7 dan 9. Kelas 7 dan 9. Ya, Bu. Baiklah, itulah dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haryati. Berikutnya ada Ibu Sakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Desa Erjato, Kecamatan Semantrikit. Ngajarnya di SD 11, satu sekolah dengan Bu Nuriza tadi. Mengajarnya dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, Bu. Jadi satu sekolah dengan Bu Liza ya? Bu Sakia. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Bu Eriani. Silahkan Bu Eriani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriani, Bu. Eriani Firdausi Umana. Saya kebetulan lahir, besar, dan mengabdinya di Mentok, Bu. Kebetulan mengajarnya juga di SMP, di mana saya dulu SMP di situ juga. Dengan beban mengajar 3 kali 30 jam, 3 kali 10 rombel. 30 jam jadi saya ngajar. Oh, luar biasa. Ya, jadi bagi-bagi waktu benar nih mau ngikut PTG ini. Mohon doanya biar sehat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu Eriani semangat. Semangat. Semangat, mudah-mudahan bisa menyelesaikannya sampai lulus ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya Ibu Sari. Silakan Bu Sari Nurbaya. Bu Sari, tidak usah pakai headset. Cabut dulu headset. Enggak, cabut, jadi colokan laptop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Nurbaya, tapi bukan Siti Nurbaya. Asalnya kelahirannya di Bangka Barat, Desa Penyampak, Kecamatan Tempilang. Tempat tugasnya SDN 11 Parit 3, mengajar dari kelas 1, 3, 4, 5, dan 6. Udah, cukup. Oke, terima kasih Bu Sari. Berikutnya ada Pak Irwan. Mic-nya Pak Irwan di bawah itu, sebelah kiri bawah, dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Irwan, asal kelahirannya Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, mengajar di SD Negeri 3 Tempilang.
kelas SMP Negeri 3 Tembilang. Kelas yang diajar kelas 7, 8 dan 9. Hanya itu yang bisa Pak Irwan sampaikan. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya ada Pak Mujianto. Silakan Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujianto. Tempat tanggal lahir Morinim, tempat lahir Morinim, Sumatera Selatan. Sekarang bertugas di SMP 3 Jebus dan tinggal di Jebus, mengajar dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ada Pak Marsudi ya. Mana gambar? Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Pak. Nama saya Pak Marsudi Bu. Kameranya tuh. Aslinya dari Desa Kundi Bu. Mengajar di SDN 1 Mentok Bu. Mana wajahnya? Ini dianya. Ajar kelas 1, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada satu orang Pak Surya ya yang tidak masuk di Zoom ya. Oh ya, saya tidak ngecek tadi siapa ya. 21 orang itu hanya. Tadi keluar apa kalau ya? Kayaknya sinyalnya ya, sinyalnya. Ya, sinyal. Ini pun agak mutus-mutus Bu. Bisa bantu siapa kira-kira yang tidak masuk nih? Pak Sukardi, ada tidak Pak Sukardi? Pak Sukardi ada tidak? Oh, yang lapar pongok yang belum. Iya Pak Dedi kayak. Sinyal mungkin. Iya, sinyal ya. Hujan petir. Oh, yang lepar pongok emang enggak ada. Ini juga Pak Sukardi apa Sukandi apa Sukardi itu enggak ada juga ya? Iya, Sukardi, Pak Sukardi ya. Kita kan 22 orang. Ini 21 yang hadir. 22 ke Ibu. Siapa berarti yang Pak Dedi ya? Dua orang. Dua orang dah. Iya Dua Bu, orang, Pak Bu. Dedi dan Pak Sukardi. Lempar pongok itu Bu. Pak Dedi Suhendra ya? Ya. Iya. Pak Dedi Suhendra, oh iya yang tidak ada Pak Dedi Suhendra. Ini 22 semuanya Pak ya 21 ya? 21 orang. Itu dia, saya bingung Bu. Di pembagian kelas 21 orang, tapi di dalam grup kok bisa 22, saya juga bingung. Kalau seandainya 21 yang hadir, nggak hadirnya 2 orang, berarti kita 23. Enggak, ini kan dengan Ibu 21 ini. 21 dengan saya berarti kan 20. Iya. Ini kalau di saya ada tulisan Pak Dedi Suhendra. Sukardi. Pak Hendra kan sudah ada, Pak Dedi Suhendra yang tidak ada berarti 21. Yang Bapak Suhardi itu yang Sukandi apa? Di Bangka Selatan itu, yang di Bangka dari Bangka Selatan itu. Kalau di ininya 21. Iya Bu, memang betul Bu 21 kalau di pembagian kelas, tapi dimasuk yang masuk kelas itu di kelas 22 orang. Saya juga bingung. Saya tanyain, katanya iya di kelas ini. Tapi di daftar penilaian saya juga nggak ada Pak. Iya ya. Mungkin dia salah kelas kayaknya Bu. Yang Di perkenalan tadi kayaknya dari Tempelang tuh belum ada Pak. Ada di Tempelang. Ada tadi nongol. Siapa? Tempelang nongol. Pak Dedi tadi. Iya, yang siswanya berapa? 70 siswa tadi. Sudah nongol ya. Sudah Oh, tadi. 70 itu Pak Dewansa yang 70 orang itu. Tapi mungkin nanti yang Pak Dedi Suhendra, kalau Marsudi Pak Dedi Suhendra kan belum masuk ya. Di grup saja nanti diinfokan bahwa tugas-tugas yang hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikan sampai nanti malam ya.
Iya, Bu. Besok sudah masuk ke KB 3, KB 4 dengan tes formatifnya, gitu ya. Insya Allah besok kita zoom lagi, Bapak Ibu. Saya khawatir kalau sore atau malam malah hujan deras, masih kurang bagus. Kita ini aja Bapak Ibu, jadi 1:30. Kalau ada besok itu kan saya akan jelaskan analisis materi yang detail ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. KB 4, barangkali ada yang perlu ditanyakan silahkan. Tapi kita tentatif saja waktunya, misalkan saya di Zoom memang 2 jam menuliskannya, tetapi kalau kita selesai ya kita tutup saja Zoom-nya gitu ya. Iya Bu. Iya Bu. Saya Zoom-nya memang di setting 2 jam ataupun 2 jam setengah, tetapi kalau memang diskusi kita sudah rampung, sudah selesai, Bapak Ibu bisa melanjutkan tugasnya, kita bisa tutup aja ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Ya, Kondisional intinya Bu ya. Ya kondisional aja teman-teman, karena memang jarak jauh ya kita tidak prediksi gitu ya, kita tidak bisa prediksi karena memang yang tadinya teknis menjadi sangat krusial ketika jaringan tidak ada gitu ya. Jadi kita kondisional, besok kita pertemuan untuk membahas analisis materi yang untuk hari ketiga, karena memang hari ketiga sudah tidak ada Zoom, Bapak Ibu fokus untuk tes akhir modul kan ya? Ya Bu. Iya. Jadi besok saya akan jelaskan, saya akan berikan contoh-contoh yang sudah ada sebelumnya. Kebetulan ada beberapa contoh yang sudah luar biasa maksimal. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat contoh yang ada dan bisa membuat PPL yang lebih maksimal sehingga nilainya bisa di atas. Jadi Bapak Ibu sudah punya ini, saya harus nilainya atas 85 nih supaya sudah aman untuk kelulusan gitu ya. Iya Bu. Ya. Kalau maksimal, insya Allah nilainya juga pasti maksimal. Kemarin alhamdulillah ada beberapa teman-teman di kelas yang sebelumnya itu memang yang 10 orang itu luar biasa maksimal, makanya nilainya di atas 85 semua, 87, bahkan ada yang 90 karena lengkap semuanya. Waduh, mantap ya, itu. Aduh, mantap. Ya. Ya Bu. Kalau nanti akan saya share lah. Iya Bu. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Ya Bapak Ibu bisa adopsi gitu ya beberapa ininya. Siap. Insya Allah. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Ya. Ya Bu. Ya Bu. Selamat mengerjakan, semangat semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya, semangat. Siap. Jadi silakan Bapak Ibu kerjakan tugasnya, dan kalau tugasnya sudah Bapak Ibu kerjakan semua, menjadi tugas saya untuk menilainya, ya. Ya Bu. Oke, mari kita tutup ya Bapak Ibu Zoom-nya. Lihat semuanya, dan insya Allah kita bertemu lagi besok dengan waktu yang sama. Kita kondisional seperti Bapak Ibu ya. Saya akan berikan pinnya sesuai dengan jadwalnya, tinggal nanti kita kondisional saja ya. Ya. Baik, Bu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, amin. Mohon maaf yang sudah putuskan ya Bapak Ibu semua. Sama juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.